Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore juga untuk seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Perkenankan saya hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Dari ODP, jumlah ODP saat ini 9.405 orang. Jumlah ODP selesai pemantauan ada 7.978 orang dan jumlah ODP masih dalam pemantauan ada 1.427 orang. Sedangkan PDP, jumlah PDP keseluruhan ada 1.290 orang, PDP selesai pengawasan 813 orang, serta yang masih dalam proses pengawasan ada 477 orang. Kasus konfirmasi positif baru per 15 Juli 2020, 30 orang. Dengan rincian, Palembang 10 orang, Prabu Mulih 1 orang, Muara Enim 2 orang, Banyu Asin 3 orang, Ogan Ilir 11 orang, Oku Timur 1 orang, Oku Selatan 1 orang, dan Pali 1 orang. Kasus sembuh per 15 Juli ada penambahan sebanyak 30 orang, sehingga jumlah total sembuh ada 1.359 orang. Dan untuk kasus meninggal per 15 Juli 2020 tidak ada penambahan. Sehingga total kasus positif sampai dengan hari ini ada 2.784 orang, kasus selesai 1.492 orang, dan masih ada kasus aktif 1.292 orang. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasannya dalam mendukung percepatan penanganan coronavirus disease 19 di Sumatera Selatan, melalui keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 378-KPTS-Dinkes-2020 telah dibentuk tim tenaga ahli dalam rangka mendukung gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 19. Per hari ini telah dilakukan rapat perdana untuk membahas kajian dan rekomendasi untuk percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Saya bacakan susunan keanggotaan dari tim ahli dalam rangka mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID. Yang pertama, dari epidemiologi, ada saya dan Dr. Hipsah Ridwan. Dari ekonomi, ada Profesor Dr. Didik Susetio MSI dan Prof. Dr. Bernadette Robani MSI. Dari sosiologi, ada Prof. Dr. Alfitri MSI dan Dr. Mustareh Nur Rashid MSI. Dari kebijakan publik, ada Profesor Dr. Edward Juliarta MM. Dari hukum, ada Dr. Febrian SHM Hum dan Dr. Efrila SHMH. Sedangkan dari kesehatan masyarakat, ada Profesor Dr. Hardi Darmawan dan Dr. Ahmad Ridwan MO MSc. Serta dari psikologi, ada Ferliana SPC. Tim tenaga ahli ini mempunyai tugas diantaranya memberikan saran dan masukan berupa kajian, data dan informasi terhadap penyusunan strategi atau kebijakan daerah yang diperlukan sesuai kondisi Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kedua, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kondisi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendapatkan data dan informasi untuk implementasi persiapan dan penerapan adaptasi kebiasaan baru masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Rapat perdana hari ini dihadiri juga oleh Bapak Asisten 3 Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. Edward Juliarta, dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya. Hari ini tim telah sepakat bahwasannya akan merumuskan kajian analisis untuk memberikan rekomendasi yang masuk ke tatanan teknis ke beberapa kabupaten kota.
dan tentunya berbasis data dan fakta. Inilah salah satu langkah strategis dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwasannya kebijakan nanti yang akan diambil dalam rangka percepatan penanganan COVID dan mempersiapkan masyarakat untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru sangatlah perlu kita apresiasi, bahwasannya kita berharap kita tidak mendapatkan suatu kebijakan yang nantinya akan merugikan masyarakat. Kita tetap harus menjamin bahwa ada perlindungan kesehatan, tetapi pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik. Yang kedua, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua, kita, anggota keluarga, tetangga, mari kita bahu-membahu saling mengingatkan di semua tempat, di semua sektor, kapanpun, untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, serta menjaga imunitas dengan istirahat cukup, makan yang seimbang dan bergizi, serta olahraga yang teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.